salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Senang sekali saya Reseran kembali menyapa Anda tentunya dalam Katong Boobong. TVRI NTT tentunya selalu menghadirkan informasi seputar dunia yang akan pemirsa ingin ketahui, dan tentunya saat ini kita akan membahas tentang salah satu tema, yaitu kesiapan menghadapi El Nino. Ya, dan narasumber telah hadir di studio saat ini. Yang pertama yaitu Bapak Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore Mas. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, tentunya pemirsa ingin banyak tahu informasi dari BMKG, dan terima kasih telah hadir saat ini. Kemudian kita punya yang berikut ada Bapak Muhdar, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Kota Kupang. Iya, halo, selamat sore Bapak Muhdar. Sore Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Iya, dan yang ketiga kita punya Bapak Norman Riwukaho, akademisi dan pengamat iklim dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo, selamat sore. Selamat sore Kari. Iya, baik. Nah, ketiga narasumber ini sangat luar biasa hari ini. Kita akan banyak berbagi dengan pemirsa TVRI NTT tentang kesiapan menghadapi El Nino. Iya, saya akan langsung saja ke narasumber yang pertama ya. Untuk Bapak Aji terlebih dahulu. Ya, Bapak Aji, kita saat ini melihat ya bahwa NTT mungkin cuaca saat ini mungkin kurang cukup menyita perhatian kita masyarakat NTT. Nah, mungkin berdasarkan pantauan BMKG sendiri, bagaimana perkembangan alam ataupun cuaca di wilayah NTT sekarang ini, Bapak, silakan. Baik Mas, terkait dengan kondisi musim ya yang saat ini kita rasakan, memang wilayah NTT ini khususnya di sebagian besar ya hampir sudah 100% lah ya, itu memasuki musim kemarau begitu. Nah, memang terkait dengan musim kemarau di tahun 2023 ini sejak awal tahun bahkan akhir tahun itu kita juga sudah sedikit mengingatkan lah ya terkait dengan kewaspadaannya, bahwa nanti diprediksi ke depannya di sekitar 2023 ini kita akan memasuki masa kondisi El Nino seperti itu. Okay. Memang El Nino ini ada yang kita kenal tuh ada 3 tingkatan gitu kan. El Nino lemah, moderat atau sedang, dan kuat seperti itu. Kenapa saya ingatkan lagi seperti ini, karena memang biasanya masyarakat ketika bicara tentang El Nino itu adalah yang tertangkap di kepalanya itu adalah sesuatu yang memang wilayah atau kondisi kurang air seperti itu, atau curah hujannya kurang begitu. Dan memang di artinya di semester kedua ini kondisi kita memasuki fase yang dari El Nino lemah nih ke arah yang moderat seperti itu. Memang kondisi masa kemarau di awal-awal kemarau itu kan diwarnai dengan masih adanya hujan seperti itu ya. Namun demikian, jika kita cermati, kita amati atau kita monitor, itu bahwa tren kecenderungannya adalah makin kemari curah hujan itu makin berkurang begitu. Itu yang mesti memang masyarakat tetap waspadai seperti itu. Mungkin itu ya Mas ya. Oke, berarti memang saat ini terpantau memang mengarah kepada El Nino ya Bapak ya? Sudah El Nino, ya. Okay. Hanya kan ada tingkatan dari mulai lemah ini sudah memasuki ke masa-masa moderat seperti itu. Oke, berarti dari lemah dan sekarang sudah mulai cukup seperti itu. Lebih lagi ya porsinya. Nah, mungkin saat ini juga kita lihat bahwa angin kencang yang akhir-akhir ini di Kota Kupang khususnya juga sering terjadi, dan sempat data yang kami dapat itu bisa mencapai kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Oke, nah itu kira-kira penyebabnya seperti apa? Terkait dengan angin kencang secara umum ya, memang di NTT ini kan sebenarnya itu suatu fenomena yang biasa gitu ya, artinya bukan anomali. Beda dengan misalnya kayak Seroja beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Ini memang di masa-masa bulan-bulan memasuki kemarau, itu cenderung angin memang kencang. Ini kan seiring dengan memang secara geografis pun juga memungkinkan itu gitu ya. Terutama adalah kalau kita lihat dari gerak semu matahari itu kan matahari sekarang ini berada di belahan bumi utara seperti itu. Nah, artinya begini maksudnya, terkait dengan kondisi matahari ini itu kan mempengaruhi dengan pola tekanan ya. Sementara kalau kita ketahui sendiri angin itu disebabkan oleh adanya beda tekanan seperti itu. Ketika beda tekanannya makin jauh, itu kemungkinan secara umum
cenderung kecepatan angin itu akan umumnya lebih kencang dari biasanya seperti itu. Nah, itu yang biasa terjadi. Terus yang kedua terkait dengan kadang ada di beberapa titik tertentu angin itu kencang dari biasanya. Itu juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, biasanya faktor-faktor lokal atau faktor-faktor adanya kondisi ada perawanan yang memang memungkinkan adanya gasti seperti itu. Itu biasanya sebentar saja begitu. Tapi kalau yang kejadiannya secara umum dari beberapa hari seperti itu lebih karena memang faktor kondisi pola tekanan yang memang kita alami seperti ini. Artinya antara selatan dan utara itu ada selisih atau beda tekanan yang memungkinkan sehingga terjadinya angin yang cukup tinggi gitu. Jadi tekanan tinggi ke tekanan rendah seperti itu kan. Seperti itu. Oke, tapi terpantau aman ya saat ini Bapak ya? Ya kalau aman tergantung dari bagaimana kondisi di lapangan ya. Kalau misalnya ada tanaman yang memang rentan terhadap hembusan angin kencang kan bisa aja rawan tumbang seperti itu kan. Nah itu yang harus kita waspadai juga. Kemudian atap rumah juga kan. Tapi tidak langsung sehari misal langsung tiba-tiba kencang gitu kan, tidak. Tapi memang dalam beberapa skalanya itu beberapa hari seperti itu. Oke. Ya. Nah mungkin saya ingin ke Pak Mudar nih, menanggapi yang disampaikan tadi oleh Bapak Aji terkait dengan situasi saat ini. Boleh kita lihat juga bahwa angin yang cukup kencang dan bagaimana Basarnas melihat situasi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Karim. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mudar. Saya sebagai kasih operasi dan siaga di kantor Basarnas Kupang. Yang pertama mungkin saya baru juga di Kupang nih Pak, baru menginjak 2 minggu. Oke. Saya juga dibilang baru enggak sih, karena memang saya orang lama, tapi sudah sekitar 6 tahun, 7 tahun saya keluar, baru saya balik lagi. Oke. Ya terkait dengan perkembangan cuaca sekarang, tentunya tetap kita selalu melaksanakan siaga itu selama 24 jam Pak. Iya. Nah, itu untuk mengantisipasi terjadinya mungkin ada kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita harapkan. Jadi untuk di Kupang sendiri mungkin yang pertama perlu saya sampaikan terkait dengan tupoksi kita sebagai Basarnas dalam hal ini. Tentunya kita itu bekerja melaksanakan sesuai dengan undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Nah, dalam hal ini terkait dengan undang-undang itu ada beberapa tugas pokok kita itu dalam hal melaksanakan yang diperintahkan oleh Presiden, yaitu dalam hal kecelakaan pelayaran, kecelakaan penerbangan, dan bencana alam. Tentunya bencana alam ini kita lebih masuknya itu setelah pra bencana. Jadi kita itu bekerja setelah adanya bencana. Makanya kita itu berharap kita itu tidak bekerja. Nah itu. Jadi kalau kita sudah bekerja berarti ada bencana. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal ini demikian. Jadi kita akan melaksanakan standby itu selama 24 jam. Nah, di sini ini kita bukan hanya di kantor SAR Kupang aja, kita ada pos-pos, yaitu ada pos Sarwai Ngapu, ada unit siaga Sarote, ada unit siaga SAR Atambua. Jadi untuk mempercepat respon time kita, jadi kita menempatkan anggota dan alut di masing-masing kabupaten itu. Oke. Nah, jadi begitu. Oke, berarti memang dari tim Basarnas sendiri juga selalu siap ya sesuai instruksi dari undang-undang juga bahwa harus siap siaga dalam hal penanganan pasca bencana ya. Jadi ketika ada bencana, tim Basarnas pun juga siap untuk bisa melakukan tindakan terkhususnya dalam hal penanganan korban mungkin yang akan ada. Nah, mungkin saya juga ingin bertanya nih terkait dengan masih kepada Bapak Muhdar. Nah, mungkin untuk peran BPBD dalam membangun kewaspadaan bencana di NTT ini seperti apa nih yang dilakukan oleh Basarnas sendiri? Ya, kalau peran Basarnas sendiri dalam hal untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya bencana itu, ya ada beberapa cara seperti mungkin istilahnya
melaksanakan pelatihan potensi dan mitigasi bencana. Nah, dalam hal pelatihan potensi itu tentunya kita membina potensi-potensi yang ada baik di Kupang sendiri maupun di kabupaten-kabupaten. Itu setiap tahun itu kita ada melaksanakan kegiatan pelatihan potensi. Itu untuk membina supaya bila terjadi bencana, jadi potensi-potensi ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan gitu. Oke, sasaran yang dilatih ini siapa Bapak sasarannya? Untuk sasaran potensi-potensi ini bisa dari TNI, Polri, lembaga-lembaga lainnya, masyarakat dan kelompok-kelompok nelayan. Jadi bila terjadi bencana, jadi mereka tuh sudah bisa melaksanakan evakuasi mandiri. Jadi bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat bila terjadi bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, atau angin puting beliung, apa-apa yang harus mereka persiapkan. Jadi pada dasarnya mereka sudah siap. Gitu. Oke, karena juga kita sudah lihat sekarang di beberapa titik di pinggir pantai ataupun di pinggir daerah longsor juga sudah dipasang plang untuk titik kumpul dan juga kemana arah kita ingin dievakuasi ya supaya bisa terhindar dari bencana. Itu sangat luar biasa. Dari Basarnas juga sudah bekerja dengan baik. Nah, mungkin saya beralih ke Pak Norman sendiri. Nah, Pak Norman juga tadi sudah disampaikan situasi menurut BMKG saat ini bahwa kecepatan angin yang tekanannya cukup tinggi 50 km ke 60 km per jam. Nah, mungkin pandangan dari seorang akademisi khususnya juga pengamat iklim seperti apa untuk situasi dan iklim saat ini di NTT? Silakan. Ya, pandangan saya sebenarnya biasa saja karena tadi sudah disampaikan Pak Haji bahwa ini sebenarnya fenomena biasa. Memang pola iklim kita ya seperti ini. Nanti kita kenal biasanya ada pola musim baratan, musim timuran, lalu kemudian kita belakangan orang seperti cukup heboh dengan suhu udara yang tiba-tiba terasa dingin, lalu dipikir seperti yang luar biasa sekali. Padahal ini memang kalau kita lihat dari data iklim kita dari series yang lama, nanti Pak Haji yang bisa jelaskan itu lebih banyak. Tapi memang ini sebenarnya hal biasa. Nah, di situ sebenarnya poinnya, di situ sebenarnya kuncinya. Penting sekali ketika ini hal biasa, angin berembus kencang, maka sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mudar bahwa kita kenal dalam bencana itu, dalam manajemen bencana itu ada 3 tahapan. Ada tahap pra atau sebelum bencana, saat terjadi bencana atau tanggap darurat, serta pada setelah terjadi bencana atau pasca bencana. Nah, kita sering menganggap bahwa penting angin kencang, lalu dampaknya ada rumah yang roboh, pohon tumbang dan sebagainya. Itu hanya dipikir bahwa bencana itu hanya dipikir serius, diurus hanya ketika telah terjadi bencana atau tanggap darurat baru kemudian diurus. Padahal ada satu komponen yang sangat penting yang sering dilupakan tetapi amat sangat penting. Namanya adalah prabencana. Nah, di prabencana itu akan ada 3 tahapan: mitigasi atau pencegahan, kesiapan, dan yang paling terakhir adalah peringatan dini. Nah, kalau sejak awal kita tahu bahwa jadi fenomena angin kencang ini pada bulan-bulan ini sebenarnya dialami tahun ini, tahun lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu ya kayak begini. Artinya kalau kita tahu bahwa pada bulan Juli kita akan mengalami angin kencang, maka sebenarnya tindakan mitigasi atau pencegahan yang harus kita lakukan adalah kita harus memangkas pohon yang sudah terlalu rimbun yang dapat membawa bahaya. Atau kita punya atap rumah, kita paku supaya dia lebih aman, tidak gampang untuk ditiup oleh angin. Nah, hal-hal pencegahan inilah yang sering orang lupakan dan inilah yang menjadi kata kunci ketika kita hanya mengurus bencana pada saat terjadi bencana atau tanggap darurat. Maka sebenarnya ini akan membawa dampak yang luar biasa. Ada studi yang menunjukkan bahwa $1 kita memberikan kita berinvestasi dalam kegiatan para bencana, maka itu akan menghemat $15-17 pada saat tanggap darurat. Artinya kalau kita kasih 1.000, maka kita menghemat 15.000. Nah, ini yang menurut saya penting sekali untuk kita pikirkan, kita lakukan, dan bahkan dalam konteks NTT yang kita selalu bilang daerah super indah, tapi supermarket bencana. Karena kita akan berpindah dari satu bencana ke bencana lainnya. Dan oleh karena itu, kesiapsiagaan atau prabencana menjadi kata kunci bagi wilayah NTT. Luar biasa. Iya, memang situasi memang cukup kalau kita lihat juga dari tadi disampaikan oleh Pak Nurul sendiri bahwa memang
sepertinya biasa saja ya. Hanya masyarakat ini yang memang melihat bahwa ini cukup membahayakan dan lain sebagainya. Tapi memang kita sebagai masyarakat pun harus waspada ya akan setiap kemungkinan terjadi dengan yang tadi langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Norman juga tentunya membuat masyarakat itu lebih waspada pastinya. Karena ya kita pastinya harus tetap berjaga-jaga agar tidak sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan di kedepan harinya. Ya. Oke, baik pemirsa, kita masih akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Katong Bo Omong. Saya Sekda Sumo Baradaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur. Semoga makin baik, makin kompetitif, berimbang, dan edukatif dalam memberikan berita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Profesiat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun TVRI NTT yang ke-38. Maju terus, semangat terus. TVRI NTT Katong punya TV. Saya Martin Christian Taka, Wakil Bupati Sumba Barat Daya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur. Semoga media televisi Republik Indonesia ini menjadi media yang inovatif, media yang berkembang, sehingga pada gilirnya itu informasi pembangunan dapat secepatnya menjadi bahan yang dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat betul-betul berada dalam suasana yang baik dan terutama demi kemaslahatan rakyat Sumba Barat Daya khususnya dan rakyat NTT pada umumnya. Terima kasih. Ya, masih dalam Katong Bo Omong bersama saya Ray Seran dengan topik kita hari ini kesiapan menghadapi El Nino, dan masih dengan ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur, Bapak Muhdar, Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Kota Kupang, lalu ada Bapak Norman Riwokaho, akademisi dan juga pengamat iklim dari Universitas Nusa Tenggara Kupang. Ya, kita kembali ya, saya ingin ke Pak Aji lagi ya. Nah, Pak Aji, kita lihat bahwa mungkin terkait selain dari El Nino ini, mungkin NTT ini juga sering ya beberapa kali terjadi bencana alam. Nah, mengapa NTT ini rawan terjadi bencana alam, Bapak? Silakan. Baik. Pertanyaan itu sebenarnya bisa juga disampaikan terhadap wilayah kita ya, Indonesia ya, termasuk khususnya adalah NTT begitu. Jadi memang secara geografis ini kan kita memang diapit oleh dua benua ya, Australia dan benua Asia seperti itu ya. Nah itu kan membentuk suatu kondisi iklim yang sangat kompleks begitu. Terus kemudian yang kedua juga memang secara topografi itu di mana kita wilayahnya pegunungan banyak sekali gitu kan, pantai, dan
Dan yang biasa sering kita saksikan adalah ketika terjadi hujan ekstrim, selalu ya terjadinya adalah bencana longsor, tanah bergerak seperti itu. Iya. Jadi memang kondisi lokal juga sangat mempengaruhi kerawanan terhadap bencana, baik itu hidrometeorologi, dan juga tidak lupa kita juga sering mengalami gempa bumi seperti itu kan. Ya memang dari sisi geografis, topologi setiap wilayah juga sangat mempengaruhi begitu. Kalau musim kayak begini kekeringan itu juga akibat kurangnya air, itu juga bencana kekeringan. Kemudian pada saat musim hujan juga terjadi longsor rawannya atau banjir seperti itu. Nah ini kan secara alam seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Norman cukup menarik ya. Mestinya masyarakat kita sangat aware terkait dengan masalah bagaimana penanganan sebelum terjadi begitu pra-nya. Nah ini yang mesti harus dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim itu bisa siap gitu, sehingga korban jiwa, apalagi korban harta maupun jiwa itu bisa diminimalisir begitu. Saya rasa dengan kondisi yang seperti itu mestinya masyarakat itu meniteni, memperhatikan, mengingat-ingat kondisinya seperti apa, karakteristik wilayahnya seperti apa, seperti itu. Misalnya tadi sudah disinggung terkait dengan angin kencang. Ini kan udah tahu nih setiap tahunnya akan selalu mengalami angin kencang di masa-masa bulan-bulan seperti saat ini, dari mulai mungkin Juni, Juli, Agustus seperti itu kan. Artinya sudah hati-hatilah terkait dengan kondisinya apa. Adakah tanaman yang memang rawan roboh, atap yang rawan lepas misalnya, atau ketika menghadapi musim penghujan, perhatikan juga terutama di wilayah-wilayah yang sekitar lereng, ya kan, itu perbukitan juga biasanya kan terjadi rawan longsor, banjir di cekungan-cekungan seperti itu. Iya. Jadi terlihat juga dari ketika kita melihat atau mengidentifikasi terlebih dahulu bencana yang kemungkinan akan terjadi, ya masyarakat pun bisa lebih aware, bisa lebih berwaspada untuk apa-apa yang akan kita lakukan untuk bisa mencegah terjadinya bencana tersebut. Nah mungkin masih ke Pak Aji, kita lihat bahwa saat ini fenomena El Nino yang sedang terjadi. Nah bagaimana tugas dan juga peran dari BMKG dalam hal penanganan bencana El Nino ini? Ya, memang menjadi tusi dari BMKG adalah menyampaikan informasi ke masyarakat ya terkait dengan kondisi cuaca, kondisi musim, iklim seperti itu. Nah itulah yang penting masyarakat juga memang kita harus mendapat info dari mana nih. Nah itulah yang kita harus siap sedia selalu memberikan info-info terkait dengan masalah awal musim, kemudian bagaimana dengan kondisi 10 hari ke depan, terus kemudian bagaimana ketika hasil dari monitoring kita bakal akan terjadinya kondisi kekeringan atau mungkin curah hujan tinggi. Nah, itu sudah menjadi bagian tupoksi kita yang selalu rutin memberikan informasi-informasi seperti itu. Jadi tidak hanya rutin, juga ketika ada fenomena yang dianggap ekstrim, itu juga kita akan selalu menyampaikan ke masyarakat. Nah, melalui media sosial atau mungkin melalui web seperti itu. Artinya melalui kanal-kanal yang saat ini tersedia lah. Berarti tim BMKG sendiri juga dalam hal ini untuk stasiun klimatologi juga menggunakan media-media untuk penyampaian informasi ya. Betul. Nah mungkin ke Pak Muhdar ya, tadi dari BMKG khususnya klimatologi ini juga mereka membawa informasi melalui media-media. Nah, bagaimana dengan tim Basarnas sendiri untuk penanganan El Nino ini? Apakah mungkin sudah mulai ada penanganan baik tadi disampaikan untuk pra bencana ataupun pasca bencana, seperti apa? Silakan. Ya, baik, terkait dengan kesiapan kita atau peran kita dalam hal mengantisipasi terjadinya El Nino, ya tentunya yang pertama dari kita dulu ya Pak ya. Tetap kita melaksanakan siaga 24 jam. Di samping itu kita selalu memberikan edukasi, memberikan himbauan terhadap masyarakat, baik itu yang di darat maupun yang di laut. Bila beraktivitas tentunya harus selalu mengutamakan safety. Jadi kalau kita tidak safety, nanti tentunya itu kan akan membahayakan. Jadi bisa bila melihat situasi dan kondisinya
terjadinya begini, jadi sebelumnya kita harus mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang lebih beresiko itu kalau di laut, Pak. Iya. Nah, itu di laut itu kan biasanya kan nelayan-nelayan itu pada sebelum terjadinya bencana itu kan dilihat situasi dan kondisinya aman-aman saja. Iya. Jadi mereka melihat oh ini aman, ini tidak terjadi apa-apa. Yang kita takutkan itu pada saat mereka di tengah laut. Betul. Nah, jadi apa yang mereka prediksikan tadi itu ternyata mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa saja mungkin nanti perahunya terbalik, Iya. atau mesinnya macet sehingga bisa hanyut cukup jauh juga. Nah, itulah yang perlu kita antisipasi dalam hal-hal seperti itu. Jadi persiapan atau safety itu dari awal itu perlu kita siapkan itu. Terutama kalau di laut itu life jacketnya harus kita siapkan. Itu radio kalau ada, terus HP itu jangan sampai mungkin digunakan dalam hal-hal yang ini. Tentunya digunakan dalam hal-hal yang emergensi. Bila terjadi apa-apa bisa langsung menghubungi keluarganya nanti akan melapor sama kita atau sama aparat-aparat di sekitarnya. Oke, memang waspada sekali terhadap yang ada di darat, lebih tepatnya di laut ya. Karena memang cukup berisiko, apalagi ketika kita tidak tahu situasi yang akan terjadi ke depan dengan prediksi-prediksi yang kita pikir sendiri, tapi ternyata khususnya di klimatologi juga sudah bisa memperkirakan bagaimana cuaca yang akan terjadi. Nah, mungkin terkait dengan hal tersebut boleh ada tambahan juga dari Pak Norman. Mungkin memang warga NTT ini seharusnya apa yang harus kita lakukan ya, khususnya juga kita mengantisipasi potensi atau dampak kekeringan berkepanjangan terkait dengan El Nino ini. Silakan Pak. Ya, baik, yang pertama itu sebenarnya dalam mindset penanggulangan bencana yang gaya baru itu sebenarnya memang sekarang sudah lebih menitik beratkan terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana lewat penguatan yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pra bencana itu sangat penting. Nah, dalam konteks mindset yang baru itu, maka masyarakat itu menjadi salah satu dari 5 unsur penting yang kita sering sebut sebagai pentahelix. Jadi pemerintah, ada dunia usaha, akademisi atau perguruan tinggi, masyarakat itu sendiri, serta media atau pers. Jadi ketika TVRI menyampaikan membawa berita tentang El Nino, maka ini merupakan bagian dari upaya media pers untuk terlibat dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, dalam konteks itu maka jelas apa yang harus dilakukan masyarakat adalah kita harus lihat bahwa memang sekarang upaya pengurangan risiko bencana ini jauh lebih baik. BMKG dalam memberikan informasi baik dari yang stasiun meteorologi, klimatologi, yang bagian pelayaran, maritim dan sebagainya ini sangat luar biasa. Geofisika juga sangat luar biasa. Akan tetapi kadang-kadang memang tugas berat kita adalah bagaimana kita mentransfer informasi itu inklusif. Semua orang bisa menerima informasi tersebut secara benar. Betul. Nah, ada gap yang besar. Kami melihat memang ada gap besar antara penyedia informasi dan masyarakat yang menerima informasi. Kita kita akan bicara mengenai El Nino, tapi belum tentu masyarakat akan paham apa itu El Nino itu sebenarnya. Iya, 3 tahun terakhir kita La Nina, lalu tahun ini El Nino. Apalagi barang yang satu itu dan barang yang 2 itu. Betul. Nah, hal-hal yang semacam ini yang nampaknya harus menjadi kerja kita semua. Pentahelix tadi saya sampaikan. Bagaimana kita terlibat dalam upaya-upaya pra bencana. Katakan yang paling sederhana, kita masyarakat kita harus meningkatkan literasi mengenai bencana. Kita harus paham apa itu El Nino, apa itu La Nina, bagaimana kita melakukan respon. Sebagai misal, melakukan respon penanggulangan bencana kekeringan akan sangat berbeda dengan respon banjir. Ini 2 jenis bencana. Jadi hanya iklan saja minuman tertentu yang bilang kalau makan minumnya tertentu. Iya. Nah, semua bencana itu tidak bisa kita samakan. Ada bencana yang lambat atau slow onset seperti kekeringan. Dia terjadi pelan-pelan sampai orang kemudian tidak merasa bahwa dia sedang ada dalam kondisi bencana. Betul. Tapi ada bencana yang terjadi secara cepat. Nah, ketika kita bicara mengenai El Nino tentu saja kita harus memalingkan perhatian kita secara serius mengenai potensi kekeringan, dan inilah yang menurut saya menjadi kata kuncinya. Bagaimana kita melibatkan semua unsur pentahelix. BMKG sudah bekerja, Basarnas kita harapkan tadi Pak Mudar, Bapak jangan bekerja karena Bapak kalau bekerja berarti tanda bencana sudah terjadi. Iya. Nah, kita tentu saja dalam konteks bencana penanggulangan bencana yang tadi saya sampaikan bahwa
jangan tunggu bahaya itu terjadi bencana. Kita harus lakukan semua upaya kita, terutama dalam aspek prabencana untuk memastikan memang ada bahaya kekeringan, El Nino. Tetapi dia tidak menjadi menjadi bencana kekeringan yang sangat kita tidak harapkan. Kerja pentahelix gereja, kerja pentahelix perguruan tinggi, kerja pentahelix kita semua untuk memastikan bahwa bahaya tidak boleh sampai terjadi untuk berubah menjadi bencana. Itu. Iya, betul. Mungkin Pak Mudar ini menambahkan mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Norman. Ya, tentunya dalam hal untuk menginformasikan kaitan dengan El Nino ini, tentunya masing-masing lembaga atau instansi itu punya cara tersendiri. Nah, di dalam ini untuk menggabungkan hal-hal begitu, kita biasa itu selalu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam hal penyusunan rencana kontingensi. Di situ kita semua unsur lembaga itu sudah ada di dalam situ. Jadi masing-masing di dalam rencana kontingensi itu sudah punya tupoksinya. Nah, jadi pada saat terjadinya bencana dia sudah mengetahui apa dan berbuat apa. Contohnya di TNI berbuat apa, di BMKG berbuat apa, Basarnas sendiri itu berbuat apa. Jadi di dalam rencana kontingensi itu sudah jelas untuk mengantisipasi kebencanaan yang terjadi di NTT ini sendiri. Oke. Boleh saya silakan. Tambahkan untuk tadi menyambung tadi sampai oleh Pak Mudar, kebetulan Provinsi NTT sejak 3 tahun terakhir kita sudah punya rencana kontingensi kekeringan. Iya. Sebenarnya sudah ada 3 sebenarnya, ada kekeringan, cuaca ekstrim siklon tropis, serta yang baru disusun adalah gempa bumi berpotensi tsunami. Artinya tadi sampai di Pak Mudar, di dalam rencana kontingensi itu sudah direncanakan siapa berbuat apa, sumber dayanya apa yang bisa kita call ketika terjadi bencana. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu dorong. Provinsi harus punya rencana kontingensi untuk semua jenis bahaya. Tapi jangan lupa provinsi tidak punya wilayah administrasi, yang punya wilayah administrasi adalah kabupaten kota. Nah, kabupaten kota dalam banyak kasus kalau kami lihat memang masih banyak yang belum punya rencana kontingensi. Sehingga apa yang terjadi? Ketika terjadi bencana, orang baru belajar menangani bencana pada saat sudah terjadi bencana. Itu hal yang paling terakhir kita harapkan. Kita sudah harus merencanakan kalau terjadi bencana, saya harus kontak siapa? Pak Haji, kita mau kontak siapa? Pak Mudar. Nomor kontaknya di mana? Di rencana kontingensi itu akan ada termuat hal-hal semacam itu. Oke, berarti memang rencana kontingensi ini memang sangat membantu sekali ya untuk kita bisa mencegah bahaya yang akan terjadi terkait dengan begitu banyak bencana ataupun juga bahaya-bahaya ke depan yang memang perlu sekali untuk kita waspadai tentunya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali tetap di Katong Omong. Karyawan dan karyawati TVRI Bali mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-38 untuk TVRI Nusa Tenggara Timur. TVRI NTT, Katong TV. Ibu Kartini pakai kain tenun. Diikat ke kepala sambil melamun. Selamat yang lagi ulang tahun. Maaf, cuma bisa kasih pantun. Selamat ulang tahun dari NTT Katong TV. Jalan-jalan ke Pulau Cinta. Singgah sebentar makan binde bilobuta. Kami ucapkan selamat bertambah usia. Jalannya TVRI NTT tetap jalan. TVRI NTT Katong TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar TVRI Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun TVRI NTT yang ke-38. Makan sambal dengan pete. Jangan lupa pakai terasi. Semangat berkarya TVRI NTT, terus mengedukasi dan menginspirasi. TVRI NTT, Kitong Bung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dalam Katong Omong bersama saya Ray Seran dan topik kita masih tentang kesiapan menghadapi El Nino dengan ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Masih Bapak Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur, Bapak Muhdar, Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Kota Kupang, dan juga Bapak Norman Riwukaho, akademisi dan juga pengamat iklim Universitas Nusa Cendana Kupang. Ya, tadi menarik sekali perbincangan kita masih tentang bagaimana kewaspadaan yang perlu dibangun ya. Dan di sini ada juga yang disebut dengan rekon atau rencana kontingensi yang perlu ada di setiap kabupaten dalam hal ini untuk memastikan bahwa setiap kabupaten itu siap terkait dengan kewaspadaan dini untuk prabencana. Nah, ini tadi disampaikan juga oleh Pak Norman. Mungkin boleh diceritakan sedikit lagi tentang rekon ini supaya masyarakat pun juga yang lebih tahu lagi ketika daerah mana yang belum ada rekon sehingga mereka juga bisa lebih waspada juga. Silakan Pak Norman. Baik, rencana kontingensi itu sebenarnya dibangun dari pengenalan atau pengetahuan kita tentang apa jenis bahaya bencana yang ada di sekitar kita. Oke. Katakanlah kita mengenali ada 10 jenis bahaya. Maka sebenarnya 10 jenis rencon itu harus ada. Iya. Paling sederhana saja, jika terjadi kita menyadari bahwa gedung ini kemungkinan dapat terjadi kebakaran, maka TVRI pasti wajib memiliki rencana kontingensi. Harus kumpul di mana dan sebagainya. Nah, ini analogi saja untuk mengantar bahwa rencana kontingensi itu menjadi penting, tetapi dia hanya akan bisa disusun kalau kita sudah mengenali jenis ancaman atau bahaya apa yang kita miliki. Nah, dalam konteks itu, maka kita rencana kontingensi itu pun juga tidak cukup, karena jangan sampai setelah kita susun para pihak menandatangani lalu tidak dieksekusi, lalu dibiarkan berdebu di laci meja atau mungkin ganjal pintu dan lain sebagainya. Itu hal terakhir yang kita harapkan, dan oleh karena itu selalu kita harapkan ada paket. Setelah menyusun rencana kontingensi harus diikuti juga dengan melakukan gladi atau pelatihan kesiapsiagaan. Kita kenal ada gladi ruang, gladi lapang, gladi posko dan sebagainya. Yang tentu saja itu kita harapkan kita susun rencana lalu kita latih orang para pihak. BMKG ketika terjadi kekeringan, BMKG harus bikin apa? Mereka harus calling ke siapa dan sebagainya. Itu langsung diuji sehingga pada saat terjadi bencana kita sudah jauh lebih siap. Tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai saat terjadi bencana kita baru belajar menangani bencana. Pengalaman Seroja mengajarkan kita hal seperti itu. Kita tidak bisa lagi mengulang kesalahan yang sama. Oke, benar sekali. Memang itu pengalaman yang sangat membuka mata kita sendiri bahwa ternyata memang kita perlu sekali tahu sebelum terjadi bencana. Nah, mungkin ada tambahan yang boleh disampaikan oleh Pak Muhdar dari yang disampaikan Pak Norman. Silakan. Ya, terkait apa yang disampaikan tadi ya, masalah rencon ini bukan hanya satu instansi atau satu lembaga aja yang berperan di situ. Di situ yang paling berperan sangat penting itu pemangku jabatan atau pemerintah daerahnya. Jadi percuma aja Pak kita menyusun rencana kontingensi, tapi ternyata tidak didukung sama pemerintah daerahnya, sehingga pada saat terjadinya bencana itu yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan, itu tentunya nanti lembaga-lembaga atau instansi-instansi itu sendiri nanti dia bingung apa yang harus dia berbuat. Siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang kita koordinasikan dengan hal ini. Jadi itulah pentingnya ada rencana kontingensi, tentunya didukung oleh pemerintah itu sendiri. Oke.
Baik, memang perlu sekali ya yang disampaikan oleh Pak Mudar tadi. Nah, mungkin juga dari Pak Aji sendiri mau menambahkan juga terkait tadi dilihat bahwa ketika ada rekon ini kita sudah tahu lembaga instansi mana harus berbuat apa ketika ada bencana dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ada tambahan juga dari Pak Aji, silakan. Ya, sebenarnya tadi sudah dijelaskan semuanya ya. Memang penekanannya ketika itu sudah jadi dokumen itu, tentunya kan harus ada semacam tadi udah disinggung juga gladi ruang, simulasi. Iya. Jadi artinya supaya kita itu menjadi terlatih gitu. Karena kalau sudah terjadi bencana itu kan semua panik kan. Betul. Nah, itu yang mesti harus perlu adanya kebiasaan-kebiasaan kita melatih untuk ketika terjadi kondisi-kondisi darurat seperti itu. Saya rasa itu udah kalau itu jalan sudah cukup bagus sekali. Sangat gitu. Membantu sekali. Sangat ya. Membantu sekali. Begitu. Iya, nah ini saat ini juga memang kita lihat bahwa masih banyak sekali ya informasi-informasi hoax yang tersebar terkait dengan baik bencana ataupun bahaya apapun yang akan terjadi. Kita sekarang ada di dunia media sosial yang sangat cukup menyita perhatian kita. Nah ini mungkin dari Pak Aji sendiri, kita tahu juga BMKG ini punya akses ya untuk menginformasikan kepada masyarakat luas terkait dengan apapun itu. Nah, seberapa validkah informasi dari BMKG ini? Silakan. Ya, memang menarik sekali ya ketika terjadi, misalnya habis terjadi suatu bencana begitu ya, kayak tempo hari aja yang kita alami. Ketika habis terjadi Soroja, timbul lagi hoax. Betul. Yang luar biasa seperti itu melalui Instagram misalnya kayak gitu. Nah, biasanya upaya kita adalah ya kita kita counter atau memberi penjelasan melalui Instagram lagi seperti itu. Tapi memang masyarakat perlu dibiasakan ya ketika terjadi berita simpang siur gitu terkait dengan misalnya akan terjadi suatu bencana baik itu meteorologi ataupun misalnya gempa misalnya seperti itu biasakan untuk bertanya ke BMKG misalnya yang terkait, instansi yang terkait. Artinya memang yang punya wewenang untuk menyampaikan informasi seperti itu. Jangan terlalu ketika mendapat hoax itu malah langsung disebarluaskan ke yang lain. Nah ini kan sangat seperti bola salju kan. Akhirnya malah menimbulkan kepanikan masyarakat. Itu sudah kita alami seperti itu begitu. Nah itu yang memang harus dibudayakan, dibiasakan. Ketika mendapat berita yang dalam tanda petik ini masih diragukan kebenarannya, langsung saja tanya ke kami begitu, ke BMKG. Kanalnya kan banyak sebenarnya. Kita di yang sekarang lagi yang mungkin masyarakat sedang memiliki itu aplikasi WA misalnya WhatsApp. Kita pun sudah ada di grup-grupnya. Termasuk misalnya grup info MKG NTT misalnya contoh gitu, atau di Instagram atau di yang lainnya seperti itu. Artinya kita mengikuti juga kira-kira kanal mana nih yang memang sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat gitu. Karena memang sesuai dengan perkembangan zaman juga ya. Jadi itu. Masyarakat lebih suka menggunakan media sosial untuk mendapatkan beragam informasi ya. Apapun itu bisa melalui media yang sudah ada juga dari BMKG sendiri tadi dari aplikasi WhatsApp dan lain sebagainya. Nah mungkin saya ingin ke Kak Norman juga mau menambahkan, silakan terkait dengan situasi saat ini masyarakat masih sering terpengaruh dengan berita hoax terkait dengan bencana, apalagi kemarin seperti usai Seroja itu mulai ketika sedikit angin kencang mereka bilang ini akan ada anaknya Seroja dan lain sebagainya. Mungkin boleh disampaikan, silakan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aji bahwa kita harus punya satu pintu informasi yang terpercaya, yang memang secara resmi menjadi institusi yang ditugasi oleh negara untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi terkait cuaca atau iklim. Tentu saja kalau terjadi seperti itu, kita harus merujuk ke BMKG. Satu-satunya lembaga yang terpercaya dan memang punya keahlian mengenai hal tersebut. Saya mengambil contoh saja beberapa waktu yang lalu, ini kita mau pasca, itu kan sempat ada invest atau bibit siklon 98S, itu kan sempat heboh, diangkat oleh media tertentu, ya kadang-kadang ada ranah-ranah yang sebenarnya kita taruh saja di ranah akademik lah, jangan disebar terlalu cepat dikasih ke masyarakat selalu dikonsumsi lalu diterima sebagai kepercayaan, padahal belum tentu terbukti mengenai hal tersebut. Nah itu yang kami lakukan sederhana, ketika kami mendapatkan informasi hoax tersebut, kita langsung menghubungi ke BPBD atau kita langsung mengontak ke BMKG untuk BMKG secara cepat kalau bisa kasih press release. Jadi
Jadi kita juga harus lakukan counter hoax lewat cara-cara, tentu saja masyarakat akan lebih percaya BMKG, mereka tidak percaya saya kalau yang menyampaikan informasi. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu perbiasakan masyarakat untuk lebih aware, lalu kemudian harus merujuk ke siapa ketika terjadi bencana. Saya pikir dalam konteks mengenai El Nino, dalam konteks mengenai gempa, banjir dan sebagainya, kanal informasi kita cuma satu, yang yaitu BMKG, kan kultur. Kita yang struktur yang nanti akan menyampaikan informasi yang lebih inklusif. Katakanlah informasi itu ternyata tidak bisa dicerna oleh teman-teman penyandang disabilitas, maka kita perlu organisasi penyandang disabilitas untuk membantu mentransfer informasi itu sehingga mereka bisa menerima informasi itu secara lebih baik. Karena kita harus paham bahwa tidak ada boleh seorang pun yang harus tertinggal dalam menerima informasi. Nah, oleh karena itu saya pikir penting tadi yang saya sampaikan, pentahelix menjadi kata kunci pelibatan semua orang. Oke, pentahelix, dan memang ini penting sekali, dan juga tadi juga disampaikan untuk ya masyarakat pun juga harus lebih jeli ya dalam memilah informasi yang beredar. Tentunya juga jangan sampai kita termakan berita hoax, karena itu sangat membahayakan juga dan cukup meresahkan masyarakat juga ya tentunya. Oke, nah mungkin saya ingin ke Pak Mudar nih ya, mungkin mau berikan imbauan untuk masyarakat khususnya yang berkendara baik juga di darat ataupun juga yang melakukan perjalanan laut. Mungkin mau ada imbauan untuk masyarakat, silakan. Ya, baik, terkait dengan iklim yang berubah saat ini. Jadi alangkah baiknya itu untuk melihat perkembangan iklim seperti apa itu kita harus merujuk pada informasi BMKG. Saya rasa di setiap kabupaten itu ada informasi BMKG apa ya. Jadi kita juga untuk memastikan cuaca yang terjadi pada saat itu tuh kita selalu merujuk pada informasi BMKG. Jadi untuk masyarakat yang melaksanakan aktivitas baik di darat maupun di laut, tentunya harus melihat situasi dan perkembangan seperti apa baru melaksanakan aktivitas. Tentunya yang paling riskan itu di laut, Pak. Jadi siapkanlah diri Anda bila melaut. Begitu juga yang pengguna transportasi maupun yang mempunyai transportasi, ya pergunakanlah SOP yang sudah diterapkan, yang dilaksanakan bila pada saat melakukan aktivitas baik dari daerah asal maupun daerah tujuan. Yaitu himbauan-himbauan itu penting sekali untuk edukasi dan untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga pada saat terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan, masyarakat itu sudah siap. Oke, baik, terima kasih Pak Mudar untuk imbauannya buat masyarakat NTT. Kita masuk ke Pak Aji, boleh silakan ingin berikan pesan buat masyarakat untuk terkait dengan bahaya El Nino ini, silakan. Ya, baik. Terkait dengan El Nino yang identik dengan kurang hujan seperti itu ya. Nah, ini harapannya ya tentu masyarakat tetap waspada ya. Artinya meskipun mungkin di beberapa daerah masih ada hujan begitu kan, tetap namanya antisipasi ke depannya itu harus diperhatikan begitu. Dari mulai penghematan air, penggunaan istilahnya pemilihan tanaman yang memang yang istilahnya selama musim kemarau ini yang tidak terlalu banyak menggunakan air, itu juga penting. Kalau istilahnya yang di dulu-dulu itu yang mungkin masyarakat sudah kenal itu terkait dengan panen hujan juga itu penting juga. Jadi pada saat kemarin-kemarin banjir hujan mestinya sudah banyak nabung nih untuk persiapan nanti di masa-masa kemarau nanti seperti itu. Ya itulah yang terkait dengan masalah penghematan air itu perlu dijaga, perlu diwaspadai gitu. Saya rasa itu ya. Juga jangan lupa ini musim kemarau juga mungkin berdebu ya, itu juga faktor yang bisa menyebabkan ISPA seperti itu juga harus diperhatikan. Gitu. Di samping juga tentunya memperhatikan kondisi sekitarnya, apakah itu tanaman yang sudah mulai nanti berpotensi untuk gampang roboh gitu kan, atap-atap rumah yang mudah rapuh atau terbang, tertiup angin, itu juga harus diwaspadai seperti itu. Terima kasih Pak Aji. Mungkin yang terakhir ke Pak Norman juga boleh kasih pesannya buat masyarakat agar bisa lebih waspada juga tentang bahaya El Nino ini dan juga pun bencana yang lain, silakan. Baik, jadi bencana El Nino itu adalah sebenarnya fenomena variabilitas. Dia bukan merupakan bagian dari perubahan iklim.
tentu saja perubahan iklim menyebabkan swingnya El Nino, La Nina makin lebih menguat, makin lebih sering, itu memang belakangan mulai kita rasakan. Tetapi kata kuncinya adalah sebenarnya kekeringan itu adalah merupakan bagian dari kita. Jadi ada iklan sumber air sedekat, sejauh dan sebagainya, sebenarnya itu narasi yang menunjukkan bahwa kita berhadapan dengan hal tersebut. Dulu kita berhadapan itu lalu kita hanya berusaha sendiri-sendiri, masyarakat usaha sendiri, pemerintah usaha sendiri, tidak terkoneksi dalam suatu kerja-kerja yang terintegrasi. Nah, inilah yang kita harapkan sekarang. Semua kerja dengan berbasis perencanaan, rencana kontingensi, lalu semua kemudian harus bisa terpantau dalam suatu sistem komando yang lebih jelas, sehingga tidak terjadi ada penumpukan sumber daya di suatu tempat, lalu ada sumber daya yang tidak penting tapi ditaruh di tempat tersebut dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi kata kunci untuk kita semua, bahwa upaya pengurangan risiko bencana itu sangat penting, dan itu harus dimulai dengan mengubah mindset kita bahwa mengurus bencana bukan hanya terjadi saat terjadi bencana saja, tetapi sebelum terjadi bencana itu adalah penting supaya kita tidak menjadikan bahaya diubah menjadi bencana. Itu. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Norman, Bapak Muhdiar dan juga Bapak Aji, terima kasih. Tentunya kita doakan semoga kita selalu dalam situasi yang aman ya Pak ya. Oke, dan sukses terus untuk tugas dan pelayanannya. Terima kasih banyak, kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda hanya di Katong Omong di TVRI NTT Katong Pun TV. Dan untuk itu saya Reseran beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.